Shalom adik-adik semuanya, Kamilda mau mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Wah, tentunya semuanya dalam keadaan yang sehat pastinya ya. Apalagi kita semuanya baru saja merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya, pada tanggal 25 kemarin. Pasti semuanya sukacita ya. Ada yang dapat kado? Pasti banyak yang dapat kado ya dari mama papa ya. Ada juga yang mungkin jalan-jalan sama mama papa, walaupun mungkin kondisi lagi pandemi ya, tapi mungkin jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu ya, supaya bisa refreshing. Bagi yang belum bisa pergi kemana-mana, jangan kecewa. Kenapa? Karena kita masih diberi kesehatan sama Tuhan, kita masih sehat ya. Seperti Kamila juga ya, tetap bersuka cita. Karena apa? Karena masih tetap memiliki nafas hidup yang daripada Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman, Kamila mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami kembali bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami masih memiliki nafas hidup di hari ini. Kami tahu semua itu oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Giga Warrior, let's go. Oke, adik-adik semuanya, tanpa terasa ya, kita sudah mau mengakhiri tahun 2020. Tinggal hitungan hari aja ya. Hari ini kan tanggal 27. Wah, hitungan 28, 29, 30, 31. 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Pastinya dengan kondisi hari ini ada pandemi ya, COVID ini, sehingga membuat Kamilda dan juga adik-adik semuanya, papa mama semuanya tidak nyaman. Ya, tapi kita mau bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beraktivitas ya. Nah, bagaimana sih Kak nanti tahun ke depannya? Apakah masih sama situasinya? Wah, Kamila juga nggak tahu. Tapi kalau seandainya masih sama, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Melalui tema cerita hari ini, Kamilda akan berikan temanya, yaitu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Wah, kenapa Kamilda mengambil tema itu? Karena Kamilda berpikir bahwa kondisi hari-hari ini ya, kita harus tahu, adik-adik dan juga Kamilda harus tahu bahwa memang kita perlu Tuhan, kita perlu kehadiran Tuhan, kita perlu pemeliharaan Tuhan. Wah, apa sih pemeliharaan itu ya? Bisa berbicara tentang pertolongan Tuhan, bisa juga tentang Tuhan mencukupi, Tuhan menjaga, Tuhan juga selalu bersama-sama dengan kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita ya. Dan Tuhan juga dalam hal makanan ya, Tuhan mencukupi. Itu salah satu juga Tuhan memelihara hidup kita. Terus ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Itu bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Lalu saat kita dalam kondisi dalam situasi bahaya, Tuhan melindungi kita sehingga kita aman. Itu salah satu bentuk Tuhan memelihara hidup kita. Ya adik-adik, nah kira-kira Kak Mil, kapan sih Tuhan itu menunjukkan pemeliharaannya bagi saya? Pasti ada yang bertanya, kapan sih Tuhan menunjukkan pemeliharaannya bagi saya? Seperti Kamila bilang tadi, saat kita sedih, saat kita susah, saat kita kekurangan makanan ya, saat kita dalam bahaya, dalam kesulitan. Kalau Kak, saya kan anak saya masih sangat kecil, saya masih sekolah ya. Ketika kamu di sekolah, adik-adik di sekolah, Tuhan akan menolong dalam hal belajar. Aduh, saya sudah berpikirnya gimana ya, saya nggak bisa berpikir pelajaran ini susah, sulit buat saya. Karena secara online. Jangan takut, karena apa? Tuhan akan menolong kita
melewati kesulitan ini. Ada firman Tuhan ya yang menyatakan bahwa Tuhan memelihara hidup kita ya di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-4a. Kami sudah bacakan ya. Di sini dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Artinya apa adik-adik? Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, menggendong kita. Artinya dia memelihara hidup kita dalam keadaan apapun. Sampai masa tua, berarti sampai kakek nenek ya. Ya, Tuhan akan memelihara hidup kita walaupun kita sekarang masih kecil. Sampai kakek nenek, Tuhan tetap memelihara hidup kita ya. Jadi itu adalah bentuk janji Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Nah, ada juga adik-adik hari ini Kamilda akan memberikan beberapa contoh di Alkitab ya. Di dalam firman Tuhan ada beberapa contoh yang diberikan sebagai bukan suatu hal yang tidak benar, tetapi contoh yang benar-benar terjadi di dalam Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada contoh firman Tuhan ya yang menyatakan bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan memelihara setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Ya, contoh yang pertama ya tentang kisah Rut dan Naomi. Wah, siapa yang sudah pernah dengar cerita Rut dan Naomi? Ya, ada yang sudah dengar, ada juga yang belum ya. Singkatnya cerita Rut dan Naomi, pada suatu Naomi adalah mempunyai 2 orang anak dan seorang suami. Pada waktu itu mereka pergi mengungsi ke tanah Moab karena di Israel sedang kelaparan. Tapi pada saat itu ketika mereka di Moab, suami dan kedua anaknya meninggal, lalu tinggallah dia dan istri daripada anak-anaknya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, waktu itu karena Naomi sendirian, Naomi ingin pulang kembali lagi ke Israel ya adik-adik, karena dia udah mendengar bahwa di Israel kondisinya sudah pulih, artinya sudah bisa tidak terjadi kelaparan lagi. Nah, waktu dia pulang, dia berpamitan dengan istri daripada anak-anaknya. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Rut, dia memiliki kasih terhadap Naomi. Dia tidak ingin Naomi sendirian. Sehingga apa? Dia mau mengikuti Naomi pergi. Kemanapun Naomi pergi, Rut mau ikutin. Ya, bahkan cerita firman Tuhan waktu itu dikatakan bahwa hidup mereka dipelihara. Naomi tidak sendirian ya, walaupun anak dan suaminya meninggal, tetapi dia tidak sendirian. Karena apa? Dia ditemani oleh Rut, ya, menantunya. Mereka pulang kembali ke Israel, dan di Israel hidup mereka diberkati. Tuhan menunjukkan pemeliharaannya bagi Naomi melalui Rut, ya, sehingga Naomi tidak sedih. Kenapa? Karena dia tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Ya, contoh yang kedua adik-adik ya tentang Nabi Elia, ya. Nabi Elia di Sungai Kerit ya, tepi Sungai Kerit. Kenapa dia di situ? Pada waktu itu tidak turun hujan sehingga Tuhan memerintahkan Elia ya ke Sungai Kerit, dan Elia meminum air dari sungai itu. Pastinya dia akan merasa kelaparan, tapi Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, penyertaannya dengan cara apa? Tuhan menyuruh burung gagak setiap pagi dan juga sore. Burung gagak itu membawakan roti dan juga daging untuk Nabi Elia. Adik-adik, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada Nabi Elia. Walaupun Nabi Elia ada di hutan ya, di sungai, di tempat yang jauh ya dari rumahnya, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya, penyertaannya, pemeliharaannya buat Nabi Elia. Nah, yang berikutnya masih tentang Nabi Elia adik-adik. Nah, waktu itu juga karena kondisi Sungai Kerit sudah mulai kering, sehingga pastinya Nabi Elia kalau tidak pergi dari tempat itu dia akan mengalami kelaparan ya, karena tidak ada lagi air minum. Nah, akhirnya Tuhan memerintahkan Nabi Elia ke tempat janda di Sarfat ya, di daerah Sarfat. Di situ Nabi Elia memerintahkan kepada janda itu untuk membuatkan dia makanan. Ya, tentunya waktu itu adalah roti. Tapi persediaan daripada janda itu
hanya tinggal sedikit, hanya 1 kali untuk dia makan saja adik-adik bersama anaknya ya. Jadi kalau dia berikan kepada Nabi Elia, pasti dia dan anaknya tidak akan makan lagi. Adik-adik, firman Tuhan katakan bahwa Nabi Elia tetap diberi makan oleh janda di Sarfat itu. Dan ada mujizat yang terjadi ya. Tuhan menunjukkan pemeliharaan terhadap Nabi Elia dan juga terhadap janda di Sarfat itu. Dikatakan tempayan daripada janda di Sarfat itu tetap ada tepungnya. Bahkan minyak dalam buli-buli tetap ada. Adik-adik, Tuhan sekali lagi menunjukkan pemeliharaannya bagi Nabi Elia dan juga bagi janda di Sarfat. Yang berikutnya adik-adik ya, ada beberapa contoh lagi ya tentang Ayub ya. Ayub waktu itu kan mengalami sakit adik-adik, tapi firman Tuhan katakan di dalam kondisi dia ya dengan sakit itu, dia tetap punya harapan sama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mau menyembuhkan Ayub dari sakitnya ya. Itu contoh Tuhan juga memelihara kehidupan Ayub. Yang berikutnya adik-adik ya, peristiwa tentang air berubah menjadi anggur. Di mana adik-adik hal itu terjadi? Air berubah menjadi anggur itu terjadi di Kana, perkawinan di Kana adik-adik. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat pertamanya Tuhan. Ya, waktu itu kehabisan anggur pada pesta perkawinan. Nah, kalau kehabisan anggur, nanti tamu-tamunya diberi minum apa? Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Dia tidak mau sampai orang yang punya pesta itu malu ya, dan tamu-tamunya kecewa, sehingga Tuhan menunjukkan kasih, penyertaan, pemeliharaannya. Dengan cara apa? Tuhan membuat mujizat, mengisi penuh ya tempayan-tempayan itu dengan anggur yang dikatakan diisi dengan air, tetapi pada waktu diambil ternyata anggur ya, air berubah menjadi anggur. Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Lalu yang berikutnya adik-adik ya, semuanya pasti sudah tahu cerita ini ya, tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan menunjukkan mujizatnya adik-adik. Dengan 5 roti 2 ikan, semua orang yang hadir pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus bercerita firman Tuhan ya di atas gunung, mereka bisa menikmati roti dan ikan itu. Firman Tuhan juga katakan bahwa sisanya adalah 12 bakul. Yang ikut makan berapa? 5.000 orang. Wah, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, penyertaannya ya. Masih banyak lagi adik-adik contoh-contoh di dalam Alkitab, cerita firman yang menunjukkan bahwa Tuhan menunjukkan atau menyatakan penyertaannya dan pemeliharaannya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, cara Tuhan memelihara anak-anaknya dengan cara apa ya adik-adik? Kak, kan kalau kita nggak punya makanan, apakah Tuhan itu memelihara hidup kita? Ya, Kamila katakan iya. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai orang yang berada, orang yang berkelimpahan untuk memberi makanan kepada kita. Tuhan bisa memakai orang kaya untuk berbagi makanan terhadap kita kalau kita kekurangan makanan ya. Jadi ada melalui cara berbagi. Lalu yang kedua, dengan cara bekerja. Ya, sekarang ini kan papa mamanya bekerja ya. Jadi kalau papa mama bekerja pasti kan kita mendapatkan uang, papa mama dapat uang. Lalu papa mama bisa beli beras, beli ikan, beli daging dan sebagainya untuk memberi makan kita. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan memelihara hidup kita. Oke, lalu yang berikutnya, Kak, siapa saja sih yang dipelihara oleh Tuhan? Ada yang bisa jawab? Pasti bisa ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Pastinya adik-adik semua dipelihara oleh Tuhan. Kamila juga dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, di dalam Mazmur, Kamila bacakan lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 ya. Bunyinya,
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Jadi, ketika Kamilda, adik-adik di rumah mau berharap sama Tuhan, berharap artinya kita mengandalkan Tuhan, berharap artinya kita tahu, kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Maka di situ Tuhan akan menunjukkan pemeliharaannya bagi kita semua. Ya, jadi firman Tuhan katakan hari ini, mari kita harus berharap kepada Tuhan. Ada satu kisah adik-adik, ya hari ini Kamila hari ini banyak memberikan tentang contoh-contoh ya, tapi hari ini ada satu kisah tentang 4 lilin kehidupan ya. Anggap saja lilin-lilin ini bisa berbicara ya, mereka bisa berbicara. Lilin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kondisi mereka hampir padam. Lalu mereka katakan, wah nanti kita tidak bisa menyala lagi. Saya takut ya, nanti saya nggak bisa menyala lagi, saya nggak bisa memberikan nyala saya lagi ya kepada di sekitar saya. Kenapa? Karena saya sudah sangat tubuh saya sudah kecil ya, saya tidak akan memberikan pencahayaan lagi. Ada 3, tapi ada satu lilin ya. Di situ dikatakan bahwa lilin harapan. Dia katakan, jangan takut, kalian jangan takut, karena selama ada saya, kalian tidak akan mati, kalian akan tetap menyala. Adik-adik, hari ini Kamilda mau mengajak kita semua, ya, setiap kita mau menjadi seperti lilin yang keempat, ya. Kita mau menjadi lilin yang terus menyala, yang punya harapan, ya, bahwa dengan kita berharap sama Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Kamilda percaya setiap kita akan mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Karena apa? Kita menjadi bagian daripada anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapan. Dengan kita berharap sama Tuhan, adik-adik setiap hari mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan jaga saya. Ketika adik-adik mengalami situasi sakit, Kak, saya sakit, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Ketika adik-adik merasa, aduh saya lapar, ya, berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menolong papa mama mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang, ya. Atau orang-orang bisa berbelas kasihan memberikan kita berkat, kita bisa menikmati. Atau ketika kamu adik-adik di sekolah mengalami kesulitan belajar, minta sama Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita semua, ya. Jadi firman Tuhan hari ini, cerita Kega hari ini ya, temanya adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami tidak percaya situasi ini, pandemi ini mungkin terus saja masih ada, tetapi kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kita sehingga kita bisa memasuki tahun 2021 nantinya dengan hati yang gembira, dengan sukacita, dengan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk cerita pada hari ini, mengajarkan kami, bahkan banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang mengajarkan, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tepati janji, yang memelihara hidup kami, menyertai hidup kami senantiasa dalam kondisi apapun, baik itu susah, sedih, senang, bahkan dalam kondisi kami sakit, dalam kondisi kami kekurangan, Tuhan ada, Tuhan menyertai kami dan Tuhan memelihara kami. Hari ini kami mau berdoa untuk setiap adik-adik di rumah, dalam kondisi apapun mereka, Tuhan Engkau Allah yang menolong mereka, memelihara hidup mereka, sehingga mereka boleh ada di dalam kasih-Mu, di dalam penyertaan-Mu, dan di dalam pemeliharaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.